Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Siti Nurjana. Saya dari Prodi PGSD kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang teori belajar humanistik secara keseluruhan, langkah baiknya kita mengetahui konsep dari teori belajar humanistik ini sendiri. Konsep dari teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana manusia atau seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Apa yang dimaksud dengan mengaktualisasikan diri? Mengaktualisasikan diri itu adalah manusia dapat menggali potensi atau kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya untuk diterapkan dalam lingkungannya. Proses belajar humanistik memusatkan perhatiannya kepada diri peserta didik, sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Nah, teori belajar humanistik ini juga menekankan kepada kognitif dan afektif yang mana mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, sebelumnya apa itu kognitif, apa itu afektif? Nah, kognitif ini adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membentuk atau membangun individu. Belajar dianggap berhasil jika peserta didik ini memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Kemudian hal yang penting lagi pada proses pembelajaran humanistik ini adalah harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus memahami atau menjalani pembelajaran dengan baik. Kemudian motivasi itu dapat berasal dari diri sendiri atau dalam diri peserta didik itu. Contohnya ada niat, kemudian ada kemauan dari peserta didik itu sendiri untuk belajar, maupun dari luar, yaitu dari guru maupun dari orang tua. Apalagi dari guru, karena guru sendiri itu adalah sebagai fasilitator untuk peserta didik dalam suatu pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu karakteristik teori humanistik. Menurut Suprayogi 2005, yang pertama adalah mementingkan manusia sebagai pribadi. Yang kedua, mementingkan kebulatan pribadi. Maksudnya kebulatan pribadi itu adalah ketika peserta didik itu mengetahui potensi-potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif dan afektif. Dalam pembelajaran dipentingkan kognitifnya, yaitu tentang ilmu pengetahuannya ketika peserta didik belajar menyampaikan ide atau gagasan dan menyelesaikan masalah. Kemudian aspek afektifnya seperti sikap. Yang pertama itu ada sikap menghormati maupun sifat menikmati. Kemudian diberi reward seperti hukuman dan hadiah. Kemudian diberi nilai seperti moral dan sikap. Kemudian diberi emosi seperti sedih dan senang. Kemudian yang keempat adalah mengutamakan terjadinya aktualisasi diri pada peserta didik. Yang kelima, mementingkan perseptual subjektif yang dimiliki tiap individu. Yang keenam, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku. Yang ketujuh, mengutamakan insting, yaitu pengetahuan atau pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang prinsip dari teori humanistik. Apa itu prinsip dari teori humanistik? Prinsipnya yang pertama adalah manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Kemudian, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Yang keenam,
Belajar yang bermaksud diperoleh belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri atau untuk introspeksi diri. Yang kesepuluh, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Itu adalah prinsip dari teori humanistik ini. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori humanistik. Ada 3 tokoh-tokoh dari teori humanistik. Yang pertama adalah Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa dalam diri individu ada 2 hal. Yang pertama adalah suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci untuk kebutuhan pokok manusia. Di antaranya, yang pertama adalah aktualisasi diri, yang kedua kebutuhan penghargaan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yang kelima kebutuhan fisiologis. Nah, yang kedua yaitu Carl Sam Rogers mengemukakan kebutuhan individu ada 4, yaitu yang pertama pemeliharaan, yang kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif, yang keempat penghargaan diri yang positif. Nah, belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terdapat dalam pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Yang ketiga yaitu Arthur Combs. Arthur mengemukakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksa materi yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Maksudnya ketika kita mengajar dalam sebuah proses pembelajaran, maka kita itu sebagai guru wajib atau harus mengetahui dari sudut pandang murid juga. Karena hal itu dapat menyatakan bahwa pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Nah, teori humanistik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa itu kelebihan dari teori humanistik? Yang pertama adalah mengedepankan demokrasi, partisipasi, dialogis, dan humanis. Kemudian yang kedua, suasana yang saling menghargai. Sesama peserta didik harus saling menghargai ataupun saling memahami, menghormati pendapatnya. Yang ketiga, peran aktif peserta didik. Di sini dipusatkan kepada peserta didik karena guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Yang keempat, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kelima, bisa menumbuhkan minat seorang untuk terus belajar. Yang keenam, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang ketujuh, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kedelapan, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang kesembilan, semakin lama seseorang pembelajar ini bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Nah, setelah itu kan ada kekurangannya. Kekurangan teori humanistik ini apa aja gitu? Yang pertama adalah pengujiannya tidak mudah. Sulit ya kalau kita menerapkan teori humanistik ini kepada peserta didik, mungkin kita akan mendapatkan kesusahan.
Yang kedua adalah beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Yang kelima, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Karena di sini memusatkan kepada peserta didik tersebut. Ketika peserta didik itu tidak sungguh-sungguh, maka akan berpotensi gagal. Yang keenam, bisa memunculkan sikap individualisme. Karena di sini mementingkan setiap pribadi atau individu, maka bisa saja peserta didik ini juga memiliki sifat yang individualisme tersebut. Itu adalah kekurangan dari teori humanistik. Yang selanjutnya yaitu penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa langkah tentang teori belajar humanistik ini. Nah, sebagai seorang guru, bapak atau ibu guru ini adalah orang yang paling tepat untuk menerapkan teori belajar humanistik kepada peserta didik. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Sebelum dimulainya pembelajaran, kita tentukan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang kedua adalah merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita buat sebelumnya. Yang ketiga itu melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. Yang keempat, melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Yang kelima, membuat rancangan fasilitas belajar. Yang keenam, memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. Nah, seperti itu langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, kesimpulannya yaitu teori humanistik ini adalah suatu teori dalam pembelajaran yang memusatkan pada proses memanusiakan manusia. Dengan demikian, dapat dirumuskan tujuan utama para pendidik dilihat dari teori belajar humanistik ini adalah membantu anak untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, penjelasan saya cukup sampai di sini mengenai teori belajar humanistik. Semoga penjelasan dan materi yang saya sampaikan dapat difahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.